Selama bertahun-tahun, satu jaringan kripto diam-diam memindahkan uang yang cukup untuk menyaingi ekonomi sebuah negara kecil, dan Eropa baru saja bergerak untuk menutupnya. Uni Eropa meluncurkan paket sanksi ke-21 terhadap Rusia, dan untuk pertama kalinya membidik langsung sebuah jaringan pembayaran kripto luas yang dibangun untuk mengelak dari sanksi itu. Di pusatnya ada sistem bernama jaringan A7, yang menurut analis Chainalysis telah memproses sekitar 120 miliar dolar melalui stablecoin miliknya sendiri. Paket itu melarang 14 platform layanan kripto yang tersebar di Georgia, Panama, Uni Emirat Arab, Kepulauan Marshall, Kyrgyzstan, dan Belarus. Dan untuk pertama kalinya, Uni Eropa mengancam larangan penuh atas layanan kripto dari negara manapun yang masih menampung alat pengelakan semacam itu. Secara keseluruhan, langkah ini menghantam lebih dari 100 bank dan operator kripto, serta puluhan kapal armada bayangan Rusia. Ini pertanda paling jelas sejauh ini bahwa regulator memandang stablecoin sebagai garis depan geopolitik, bukan sekadar keuangan. Pada puncaknya, perusahaan ini pernah menguasai hampir seperlima dari seluruh daya komputasi yang mengamankan jaringan Bitcoin, dan kini perusahaan itu sama sekali tak sanggup lagi membayar utang-utangnya. Hulin, yang dulu merupakan salah satu kolam penambangan Bitcoin terbesar di dunia, secara resmi mengajukan perlindungan kebangkrutan berdasarkan bab 11 di Amerika Serikat. Pengajuan yang didaftarkan di sebuah pengadilan di New Jersey itu mencantumkan sekitar 173 juta dolar sebagai total utang. Pada masa kejayaannya dulu, Hulin sempat menguasai sekitar 18 hingga 20% dari seluruh daya penambangan di jaringan Bitcoin. Namun keruntuhan ini kini meninggalkan sekitar 11.700 pengguna dengan sekitar 164 juta dolar dalam bentuk klaim yang beku, uang yang telah terkunci sejak kolam itu menghentikan penarikan dana bertahun-tahun yang lalu. Hulin secara permanen menghentikan seluruh kegiatan penambangannya pada tanggal 10 Juli. Kini perusahaan itu berencana menjual seluruh fasilitas tambangnya di Texas Barat dengan tawaran pembuka sebesar 52 juta dolar. Hanya dalam satu suara, para peretas menarik 35 juta dolar dari pasar kripto, dan mereka melakukannya dalam 3 serangan yang benar-benar terpisah. Pada tanggal 23 Juli, 3 protokol kripto berbeda dikuras habis dalam sekitar 6 jam, rentang yang sebagian orang sebut hari peretas. Pukulan paling besar menimpa AFX Trade, yang kehilangan sekitar 24 juta dolar setelah para penyerang mengeksploitasi sebuah jembatan pihak ketiga yang lemah di jaringan Arbitrum. Beberapa jam kemudian, jembatan Ethereum milik Veriscoin ikut kehilangan sekitar 7,5 juta dolar akibat jenis bug yang persis sama yang pernah menyerangnya pada bulan Mei lalu. Dan sebuah protokol ketiga, yaitu B2 Network, dikuras hampir 4 juta dolar lagi. Setiap serangan ini membidik jembatan yang memindahkan aset antar blockchain, membuka sebuah kelemahan yang sampai kini belum juga diperbaiki oleh industri. Bersama-sama, ketiganya mendorong total kerugian kripto sepanjang bulan Juli melewati 630 juta dolar. Subscribe sekarang